Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Tanjung adalah subsuku dalam tatanan adat Minangkabau. Begitupun Tanjung adalah salah satu marga dalam suku Batak. Satu hal ini menjadi dua hal yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita tentang asal-usul, bahkan saling klaim pasti terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam pihak Minang mengatakan marga Tanjung itu berasalnya dari suku Minangkabau yang merantau dan terpecah di Sumatera Utara. Begitupun sebaliknya, pihak Batak pasti tak tinggal diam. Mereka mengatakan justru suku Tanjung di Minang adalah marga Batak yang merantau atau pindah dan menyatu dalam suku Minangkabau. Tentunya hal ini sangat sensitif untuk kita bahas, tapi kita di sini bukan untuk mencari gaduh, hanya sekilas mengulas berdasarkan asal-usul menurut sumber sejarah yang kami dapat. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya lebih dalam, kami harap para penonton dan para dunsanak-dunsanak kami menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Yang pertama, kita coba kaji dulu dari asal-usul suku Tanjung di Minangkabau. Suku Tanjung kadang ditulis Tanjung, merupakan salah satu suku atau klan dalam etnis Minangkabau. Suku atau klan ini tersebar hampir di seluruh wilayah Minangkabau dan perantauannya. Suku Tanjung merupakan salah satu suku dalam rumpun Lareh Kotopiliang yang diazaskan oleh Datuk Katumanggungan pada era Pariangan. Berdasarkan sumber dari masyarakat yang memiliki relasi dengan suku ini, penamaan suku Tanjung berasal dari kata Sutan Baanjuang. Selain itu, suku Tanjung juga berarti pohon Tanjung, yang mana merupakan pohon suci di zaman Hindu-Buddha. Menurut Tambok Adat Minangkabau, suku Tanjung berasal dari Luhak Nantigo, Minangkabau Daratan, yang merupakan salah satu suku terbesar di Minangkabau. Sama dengan suku-suku lainnya di Minangkabau, suku Tanjung adalah penganut sistem kekerabatan matrilineal yang merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Suku ini kemudian menyebar ke wilayah rantau pesisir. Di pesisir barat, banyak orang-orang yang bersuku Tanjung yang menggunakan nama suku di belakang namanya. Hal ini berlaku di wilayah pesisir barat Sumatera, dari Barus, Sibolga, Sorkam, Natal, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, dan Bengkulu, serta di Pulau Nias. Penambahan nama suku di belakang namanya bertujuan untuk menunjukkan identitas diri di tengah masyarakat pesisir yang majemuk. Di pesisir barat Sumatera Utara yang tidak lagi mengikuti adat matrilineal, penambahan nama suku di belakang namanya ini sebagian besar sudah mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal yang dikenal dengan sebutan marga Tanjung sebagai bagian dari etnis Batak. Persebaran suku Tanjung Minangkabau. Suku Tanjung terdapat hampir di seluruh wilayah Minangkabau seperti Tanah Datar, Agam, Solo, Kabupaten Solo, Pasaman, Pauh, Padang Pariaman, 50 Koto, Bayang, dan Tarusan, serta di beberapa nagari lain di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Pemekaran suku Tanjung. Suku ini mengalami pemekaran menjadi beberapa pecahan suku, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, gelar-gelar datuk suku Tanjung.
Sekarang coba kita gali dari sejarah marga Tanjung di Sumatera Utara atau Batak. Sejarah marga Tanjung di tanah Batak sangat istimewa. Mereka ini kebanyakan menjadi bangsawan dan ksatria. Dalam sejarah Sisingamangaraja diketahui bahwa orang-orang marga Tanjung menempati posisi panglima daerah militer seperti Syarif Tanjung, Panglima Sisingamangaraja di Dairi. Sejarah menulis bahwa pada tahun 1700-an, marga Tanjung dapat mencapai tampuk kekuasaan dan menjadi raja di Sorkam, dengan raja pertamanya Raja Junjungan Tanjung, gelar Datuk Bungku. Sorkam memisahkan diri dari Kesultanan Barus pasca konflik keluarga di Istana Barus. Junjungan Tanjung berasal dari Sipulta, Humbang, Toba. Dia berkuasa di Kerajaan Sorkam pada tahun 1757 Masehi. Sebagai sebuah daerah yang otonom dari pengaruh Kesultanan Barus, Sorkam selalu berada dalam bayang-bayang hegemoni Raja-Raja Barus. Pada tahun 1992, dalam upaya pencarian sejarah, dibentuklah Panitia Pemugaran Makam dan menyusun silsilah 9 Tarombo di Sorkam. Keturunan Raja Junjungan gelar Datuk Bungku Tanjung bertugas merajut kembali sejarah para raja-raja Sorkam. Namun usaha ini belum tuntas melakukan usaha pencarian jejak tersebut. Yang berhasil ditemukan dalam pemakaman kuno tersebut adalah sebuah prasasti Raja Janko gelar Datuk Raja Ahmad Tanjung yang wafat sekitar tahun 1269 Hijriah. Kemudian makam Muhammad Amin Tanjung, wafat sekitar tahun 1926 Masehi di Laut Sakutra, tak lama berselang menunaikan ibadah haji. Juga ditemukan sebuah nisan tergeletak di semak belukar dalam posisi miring. Besar dugaan nisan ini adalah nisan Raja Sorkam yang lain, yang hidup pada tahun 1645 Masehi. Selain ini, juga ada beberapa nisan lain yang masih dalam tahap identifikasi. Berikut ini dinasti marga Tanjung. Keturunan Raja-Raja Sorkam ini kemudian menyebar ke penjuru-penjuru Nusantara pasca kepunahan kerajaan. Beberapa ada yang merantau sampai ke Malaysia. Dalam konflik antara Fakih Amiruddin dan Sisingamangaraja, seorang panglima bernama Syarif Tanjung dipercaya oleh Sisingamangaraja untuk mengamankan Dairi. Jenderal Syarif Tanjung menjadi tangan kepercayaan Sisingamangaraja dalam menghadapi kekuatan Padri dari Minang yang dipimpin oleh Bere Sisingamangaraja sendiri, Fakih Amiruddin. Dia dipercaya memimpin sebuah benteng di Dairi. Syarif Tanjung bersama kaum muslim Batak lainnya berseberangan dengan kekuatan muslim Batak dalam kelompok Padri. Hal ini dikarenakan orang-orang Batak Padri ingin memurnikan agama yang dianut muslim Batak, yang dianggap menjadi menyimpang dan bercampur dengan adat. Sebenarnya marga Tanjung dan muslim adat tersebut mengajarkan agama yang kafah juga. Hanya saja kepercayaan mereka berdasarkan ajaran para pendahulu yang lebih dipengaruhi oleh tarekat, bau syiah dan tasyawuf. Sedangkan para Batak Padri dipengaruhi oleh paham baru yang berkembang saat itu. Konflik ini berkembang lebih luas dalam peta kekuatan kerajaan Batak di satu pihak dan kelompok Padri Batak di pihak lain. Jadi Dunsana, setelah menyimak kedua penjelasan tadi, asal-usul atau sejarah suku Tanjung dan marga Tanjung, mungkin masing-masing kita bolehlah sedikit mengutip. Suku Tanjung menyebar ke wilayah rantau dan pesisir. Di pesisir barat, banyak orang-orang yang bersuku Tanjung yang menggunakan nama suku di belakang namanya. Hal ini berlaku di wilayah pesisir barat Sumatera, dari Barus, Sibolga, Sorkam, Natal, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, dan Bengkulu. Sementara dalam marga Tanjung, sejarah menulis bahwa pada tahun 1700-an, marga Tanjung dapat mencapai tampuk kekuasaan dan menjadi raja di Sorkam, dengan raja pertamanya Junjungan Tanjung, gelar Datuk Bungku. Sorkam memisahkan diri dari Kesultanan Barus pasca konflik keluarga di Istana Barus. Secara tidak sengaja kita dapat rangkuman, suku Tanjung Minangkabau, penyebarannya bahkan sampai ke Barus, Sibolga, Sorkam, Natal, dan Air Bangis. Sedangkan marga Tanjung itu ada di sekitar tahun 1700-an dan merupakan pecahan dari Kesultanan Barus. Dan seperti yang kita ketahui, Kesultanan Barus didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah bin Tuanku Sultan Muhammad Shah
dari Tarusan, pesisir selatan Tanah Minangkabau. Jadi kesimpulannya, masing-masing kita pasti punya opini. Sangat sensitif admin mengatakan kesimpulan sendiri untuk dijadikan acuan dalam konten ini. Sekian saja informasi yang dapat kami bagikan tentang suku Tanjuang Minangkabau ataupun marga Tanjuang yang ada di Batak. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi.